Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu rahayu, salam Pancasila. Selamat pagi, selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan partisipan pada pelatihan Nation and Personal Character Building hari ini. Yang terhormat, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Dr. Setiawati Intan Safitri MSI, Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Ibu Yeni MC Psikolog, Kaprodi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Ibu Karisma Rizkienatis SC MC Psikolog, yang kami hormati, Ketua Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat, Kerjasama Dalam Negeri, Trainer NPCB, dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung MSI, anggota tim PPM Kerjasama Dalam Negeri, Sekretaris Program Studi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Bapak Dani Irmawan SC MSC, Sekretaris DPP GPP, anggota tim Program Pengabdian Masyarakat Kerjasama Dalam Negeri, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Bapak Dr. Bondan Kanumoyoso M.Hum, anggota tim Program Pengabdian Masyarakat dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Bapak Dr. Andes Agung Sigit Santoso MC Psikolog, dan yang kami hormati pula para tamu undangan, Ibu Dr. Yosepin Sri Sutanti MS SPOK, Bapak Thomas Diman MAP, Bapak Insinyur Hartri Sirait MTI MSI, dan juga Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, serta seluruh peserta workshop yang kami hormati dan kami cintai. Marilah bersama-sama kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan acara penerapan Nation and Personal Character Building bernapaskan Pancasila dengan topik penerapan Nation and Personal Character Building bernapaskan Pancasila dengan pendekatan kepemimpinan heroik dan kebahagiaan otentik dalam upaya mencegah dan menangkal radikalisme pada kalangan mahasiswa di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dalam rangka merayakan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2022 dan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Acara pertama pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon sikap sempurna.
Acara selanjutnya adalah pembacaan Pancasila oleh Saudara Saiful Iskandar. Kepada Saudara Saiful Iskandar, kami persilakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah sambutan oleh Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana, Dr. Setiawati Intan Safitri, MSI. Kepada Ibu Dr. Setiawati Intan Safitri, MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih. Putri Alivia, sudah terdengar suara saya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bendahara Umum BPP GPP Dr. Gunawan Jaya Putra SH, SSMH, para instruktur pada acara National Personal Character Building bernafaskan Pancasila pada pagi hari ini, yakni Bapak Dr. Antonius Stephen Robinson Manurung, MSI, kemudian Bapak Dani Irmawan, SC, MSc, Bapak Dr. Bondan Kanumoyoso, MHUM, kemudian Bapak Dr. Andes Agung Sigit Santoso, MSI Psikolog, kemudian juga tamu undangan Gerakan Pemumian Pancasila dari GPP, ya, Ibu Dr. Yosefin Tri Sutanti, MS SPOK, Bapak Thomas Diman, MAP, Bapak atau Ibu ini, Insinyur Hargi Sirait, MTI, MSI, dan juga para hadirin dan peserta, para mahasiswa pada pagi hari ini. Luar biasa ya, di akhir minggu sempat untuk mengikuti acara yang penting ini terkait dengan Nation dan Personal Character Building bernafaskan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Baik, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini adalah acara yang penting ya buat kita semua yang sudah diinisiasi oleh Bapak Dr. Antonius Stephen Robinson Manurung, MSI, dalam rangka kerjasama dalam negeri dengan topik yang sangat relevan dengan peringatan Kebangkitan Nasional 20 Mei 2022 pada tahun ini. Ini merupakan satu hal yang sekali lagi sangat penting bagi kita sebagai bangsa untuk senantiasa mengingat bahwa Pancasila adalah filosofi dan landasan kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan Pak Presiden juga sudah menjelaskan bahwa topik dan tema besar dari Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2022 ini adalah No One Left Behind. Tidak ada seorang pun yang ditinggalkan dan tidak ada seorang pun yang disisihkan. Dan juga tagline, ayo maju bersama, mencerminkan bahwa semua, terutama di Fakultas Psikologi, hendaknya terus-menerus menggaung-gaungkan bahwa kita adalah setara, kita adalah keluarga, kita bisa maju bersama dan senantiasa mengedepankan hal-hal positif sebagaimana semangat psikologi positif yang menjadi landasan gerak dan juga aktivitas di Fakultas Psikologi Mercubuana. Ini saya sangat berbangga ya kepada para panitia. Terima kasih sekali sudah menyelenggarakan acara ini bersama-sama dengan Pak Dr. Anton dan jajaran dari GPP. Tanda bahwa Fakultas Psikologi sangat mendukung kegiatan ini yang merupakan kegiatan yang sesuai dan relevan dengan semangat dari Fakultas Psikologi sendiri. Kalau kita kembali ke ini Bapak Ibu yang lahir 60-an, 70-an ya, kalau kita kembali pada aktivitas penguatan kebangsaan dan juga nasionalisme pada saat kita sekolah dulu, senantiasa
digaung-gaungkan dan dikuatkan melalui upacara bendera, penghormatan kepada dasar-dasar negara, pembacaan undang-undang, Pancasila, dan lain sebagainya. Itu merupakan satu kegiatan yang simbolik namun internalisasi bagi kita semua dan harus senantiasa dikuatkan setiap saat, setiap waktu, bahwa walaupun kita berbeda-beda ya, suku bangsa, agama, pendekatan, cara berpikir dan lain sebagainya, hendaknya karakter kita sebagai seorang yang memahami Pancasila mengerti satu soal batas-batas ya, karena kita saling berbeda tentunya kita tidak melanggar batas-batas keyakinan dan agama serta kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah dapat mengambil hal-hal positif dan kesamaan antara kita, alih-alih melihatnya secara negatif dan alih-alih melihatnya dari sisi perbedaan-perbedaan. Saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga para instruktur pada pagi hari ini bisa menyampaikan dengan baik dan juga internalisasi kepada semua peserta pada pagi hari ini, bahwa kita adalah bangsa yang satu, kita adalah negara yang sangat luas namun punya potensi besar untuk maju, asalkan kita sama-sama mengembangkan kepemimpinan heroik ya yang senantiasa digaungkan oleh Pak Dr. Anton, dan juga terus berbahagia, kebahagiaan yang otentik. Ketika kita memenangkan sesuatu, kita juga bahagia ketika orang lain berprestasi memenangkan sesuatu. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan sukses acaranya dan juga lancar, kita semua sehat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Sekaligus saya mohon izin Pak Dr. Anton tidak bisa dari awal sampai akhir ya, karena ada hal-hal lain yang harus diselesaikan. Salam hangat kami dari fakultas untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Mitra GPP, Bendahara Umum DPP GPP, Bapak Dr. Gunawan Jaya Putra, SH SSMH. Kepada Bapak Dr. Gunawan, kami persilahkan. Ya, terima kasih pada Saudari MC yang saya hormati Fakultas Psikologi, Ibu Dr. Setiawati Intan Safitri MSI beserta jajarannya. Tadi ada Pak Ibu Prodekan dan Prodi. Yang saya hormati Bapak Sekjen DPP GPP Bapak Dr. Bondan Kadmulyoso MHum sekaligus sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ketua Pelaksana NPCB pada hari ini sekaligus trainer NPCB Bapak Dr. Antonius Iben Robinson Manurung MSI. Yang saya hormati pimpinan Pusat Gerakan Pemulihan Pancasila yang dalam hal ini ada Bapak Thomas Diman selaku Ketua 1 dan Bapak Hartli Sirait selaku Wasekjen 1 dan Ibu Dr. Yosepin. Yang saya hormati Bapak pembawa materi yang dalam hal ini ada Bapak Dani Irmawan MSc. Yang saya hormati juga Bapak Agung Sigit Santoso MSI. Yang saya hormati para dinamisator. Yang saya cintai juga para mahasiswa sebagai peserta MPCB pada hari ini dari berbagai perguruan tinggi se-Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya
kita bisa bertemu pada hari ini dalam acara pelatihan Nation and Personal Character Building yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Mercu Buana dengan Gerakan Pemulihan Pancasila dan Himpunan Mahasiswa Psikologi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh, karena ini ada para instruktur yang luar biasa. Ya, jadi mengapa kita harus lakukan NPCB ini? Karena sebagaimana tadi kita sudah dengarkan bahwa di dalam lagu Indonesia Raya itu ada syair bangunlah jiwanya. Ya, jadi bukan badannya terlebih dahulu tapi jiwanya. Untuk membangun jiwa ini, maka bangsa ini harus terlebih dahulu karakternya yang harus diperbaiki. Oleh karena itu revolusi mental merupakan bagian dari pembetulan atau perbaikan dari karakter-karakter penerus bangsa. Karena NPCB ini sebagai tempat persemaian ya, terutama di dalam perguruan tinggi untuk memberikan informasi kepada para penerus bangsa, terutama menyongsong 2045 sebagai generasi emas, itu harus betul-betul memahami Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan spiritualitas bangsa. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak kaum dari kelompok-kelompok yang coba-coba mengganti dasar negara dengan paham lain. Oleh karena itu, saya menyambut gembira adanya kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat penting bagi para peserta yang akan mengikuti NPCB agar mampu menangkal radikalisme, fundamentalisme, neokolonialisme, neoliberalisme, dan sebagainya, agar kita betul-betul bisa mandiri di bidang ekonomi, berdikari di bidang politik, dan berkepribadian di bidang budaya. Inilah tugas kita semua. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pelatihan NPCB yang diselenggarakan melalui Universitas Mercu Buana bekerjasama dengan Gerakan Pemulihan Pancasila. Semoga gerakan ini dan acara ini terus dapat dilakukan secara berkesinambungan agar kita dapat mewujudkan cita-cita revolusi bangsa kita, karena revolusi pertama kemerdekaan Indonesia sudah tercapai, revolusi kedua mencapai masyarakat adil dan makmur, dan revolusi ketiga membangun tatanan dunia baru. Ya, sebagaimana pidato Bung Karno dalam sambutan PBB tahun 1960. Ini yang harus kita wujudkan. Mudah-mudahan melalui acara pelatihan NPCB ini, apa yang dicita-citakan oleh pendiri Soekarno sebagai Bapak Bangsa, Bapak Marxisme, ini bisa terwujud. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini kepada para peserta yang mengikuti, harap melakukan atau dengan sungguh-sungguh ikhlas dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi, agar apa yang diarahkan oleh para instruktur dapat tercapai dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Salam Pancasila. Saya kembalikan ke dinamis MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Gunawan atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah memasuki acara pemaparan materi yang akan diberikan oleh para instruktur. Sebelum itu, kita akan berkenalan dulu nih dengan dinamisator yang akan membawakan jalannya pelatihan kali ini, yaitu Kak Erza Agistara. Kak Erza Agistara ini merupakan lulusan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana yang saat ini melanjutkan studi Magister Psikologi Profesi di Universitas Airlangga. Kemudian Kak Erza juga pernah menjabat sebagai Humas, Ketua, dan saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas Organisasi di Unit
kegiatan mahasiswa paduan suara Universitas Mercu Buana. Demikian Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera panggilkan dinamisator kita yang luar biasa, Kak Erza Agistara. Kepada Kak Erza Agistara, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Putri atas pengenalannya tadi. Perkenalkan lagi teman-teman, nama saya Erza Agistara Aziza yang akan memoderatori jalannya acara utama kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke acara yang paling kita tunggu-tunggu, kita akan ada pretest terlebih dahulu. Boleh untuk link pretestnya di-share di kolom chat Zoom ya kakak-kakak. Ya, bisa teman-teman akses untuk link pretestnya dan silakan untuk diisi dari sekarang. Pretest ini nantinya akan menjadi penilaian serta evaluasi kegiatan pelatihan kita pada hari ini. Silakan untuk diisi. Apabila ada kendala atau pertanyaan, silakan untuk raise hand atau bisa disampaikan di kolom chat. Boleh Kak Sasa atau Bang Saiful bisa diinfokan nanti sudah berapa yang mengisi pretest. Silakan teman-teman untuk diisi. Baik, saya izin menginformasikan bahwa sudah ada satu peserta yang sudah mengisi pretest. Baik teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 9.05. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi utama kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh keempat instruktur hebat kita. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memberikan pengantar terkait pelatihan ini. Pentingnya pelatihan pembangunan karakter personal dan bangsa yang bernafaskan Pancasila, kepemimpinan heroik dan kebahagiaan otentik bagi generasi muda, khususnya para mahasiswa dalam mengemban cita-cita revolusi Indonesia, merupakan sebuah keharusan sejarah. Mahasiswa seharusnya berada di garda terdepan dalam memahami dan menghayati Pancasila sebagai jati diri bangsa. Untuk materi pertama kita akan dibawakan oleh Bapak Dr. Antonius Diban Robinson Manurung MSI dengan tema NPCB dengan pendekatan kepemimpinan heroik. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan riwayat singkat dari instruktur pertama kita. Beliau merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana dan dalam pelatihan ini berperan sebagai Ketua Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat KDN UMB. Untuk itu, waktu dan tempat akan saya persilakan kepada Bapak Dr. Antonius. Silahkan Pak. Baik, terima kasih pada dinamisator Saudari Erza
yang telah mengantarkan pada kita bagaimana pada hari ini kita bisa bersama-sama, ya, bersama-sama dan sama-sama, ya. Kalau bersama-sama berarti lebih proaktif, sama-sama aktif, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waite Tung Tien, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Ya, tentunya terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Psikologi UMB dan pada Bapak Bendahara Umum DPP GPP yang telah menghantarkan atau membuka dan memberi sambutan dalam acara Nation Personal Character Building based on Pancasila and Heroic Leadership Approach, juga Authentic Happiness Approach, ya. Para instruktur yang saya hormati, cintai, yang saya tidak sebutkan satu persatu, para dinamisator yang saya sayangi, dan para peserta yang saya kagumi, yang boleh mengambil keputusan hadir di dalam acara yang sangat penting dan sangat bermakna untuk kalian semua. Tak lupa juga seluruh Dewan Pimpinan Pusat DPP GPP yang juga hadir, baik sebagai undangan maupun ikut di dalam proses pelaksanaan NPCB kali ini. Tentunya kita perlu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ida Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Adi Buddha, Tiens, Nabi Kungse, para dewa, para dewi, para leluhur sejagat, dan leluhur Nusantara, serta Yesus Kristus. Karena berkat-Nya lah, maka kita bisa dipersatukan dalam sebuah romantika, dinamika, dialektika NPCB pada hari ini. Kami bangga dengan teman-teman muda semua yang boleh mengambil bagian dalam proses ini sebagai sebuah cetusan atau sebuah goresan bahwa teman-teman muda memiliki komitmen di dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan tetap mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan spiritualitas bangsa. Saya izin slide share. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, ya. Baik, saya mau mulai dengan semangat pagi, ya. Lalu semua menjawab pagi, ya. Luar biasa, gitu ya. Jadi semua kamera dibuka dan juga selain kamera dibuka juga voice, suara, ya, mic, ya, itu di open, ya. Silakan sekarang open dulu semuanya supaya semangat, ya. Karena gegap gempita hari ini didengarkan seluruh Nusantara, ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Belum, masih 20% ini semangatnya, ya. 80% lagi yuk kita kejar, ya. Semua, ya. Jangan malu-malu, ya. Ini adalah rumah kita, ya. Oke, saya akan coba lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekali lagi. Oke, sudah naik sih 30%. Ya, kalau bisa minimal 70% lah. Itu menandakan bahwa kita hadir jiwa dan raga, ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, thank you. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang boleh ditutup lagi off mic sama bukan off cam, ya, mic aja. Baik, tadi sudah diantarkan oleh Ibu Dekan dan
Bapak Bendum DPP GPP, saya kira sudah sangat baik sekali. Ada sebuah dasar kenapa kita bersama-sama di tempat ini. Lalu tadi ditambahkan lagi oleh Saudari Ersa Agistara Aziza selaku dinamisator, ya. Baik, kami berempat berusaha seoptimal mungkin memberi yang terbaik buat teman-teman, ya. Peristiwa pada hari ini harus dianggap sebuah peristiwa yang sangat-sangat penting dan bermakna untuk hidup kalian. Bagi yang sudah pernah ikut, mungkin menambah. Bagi yang belum pernah, ya ini membuat satu stimulus atau rangsangan positif buat kalian. Saya ingin mengulangi kembali lagu Indonesia Raya ini, kurang lebih 10 detik ya. Lalu saya ingin menanyakan pada teman-teman, kata-kata apa yang sangat menyentuh terhadap rasa dan pikir kalian semua, ya. Oke, teman-teman, ada yang mau merespon? Silakan raise hand atau langsung saja open mic. Ya, kita suasananya harus kita buat suasana saudara ya, jadi enak ya, ini bukan kuliah di kampus. Oke, silakan. Siapa yang pertama? Karena dicatat, karena nanti akan ada sertifikat untuk peserta terbaik. Dan ini penting ya, karena 3 kerjasama, IMSI, UMB, dan GPP. IMSI, Himpunan Psikologi Indonesia ya. Silakan. Kata-kata apa dari lagu Indonesia Raya yang sangat menyentuh perasaan dan pikiran kalian? Saya pakai kata kalian ya, supaya kita lebih bersahabat ya. Oke, siapa? Mana semangat paginya? Oke, siapa yang mau sampaikan? Kata-kata apa dari lagu Indonesia Raya, dari lirik Indonesia Raya yang sangat menyentuh? Wah, ini belum panas ini, kayaknya harus kita panasin lagi nih. Kata-kata apa, teman-teman? Mungkin saya, Pak, izin. Jangan mungkin, saya, Pak. Kata mungkin itu saya, membuat Pak, ketidakpercayaan diri kurang 50%. Saya, baik, Pak. Bagi saya kata yang menyentuh dari lagu Indonesia Raya itu Indonesia Bersatu sih, Pak. Itu bagi Indonesia saya. Bersatu. Ya. Oke, good. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Sebutkan nama ya, dari universitas mana. Kita ini saling bersaing, berkompetisi secara sehat ini. Positif dan sehat. Oke, silakan. Nama saya Lutfia Rosadiana dari Universitas Negeri Jakarta. Menurut saya, kata yang menyentuh dari lagu Indonesia Raya itu di bagian bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Untuk Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, itu kata-kata kunci. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Thank you, luar biasa. Ini adalah pandangan Soekarno. Bahwa bangunlah terlebih dulu jiwanya, baru bangunlah badannya. Karena lirik yang awal itu bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Lalu Soekarno memberikan masukan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya melalui pembangunan karakter. Tadi Bapak Bendara Umum DPP GPP, Dr. Gunawan sudah sampaikan. Baik teman-temanku semua, adik-adikku semua, dari saya cukup sekian. Nanti instruktur kedua, instruktur ketiga, instruktur keempat adalah orang-orang luar biasa yang jauh lebih hebat dari saya. Dengarkan dengan rendah hati, lakukan yang terbaik supaya ada sesuatu yang bisa kalian ambil,
yang bisa dipetik dan kelak menjadi buah yang kalian nikmati, keluargamu nikmati, kawan-kawanmu nikmati, saudara-saudaramu nikmati. Dari saya sementara ini, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, dan salah sikap dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Antonius atas materinya yang pagi ini sangat membara, sangat bikin kita semangat. Udah beberapa ice breaking dan diselipin sama beberapa materi yang diselipin juga dengan ice breaking. Iya, terima kasih. Ya, materi saya terima kasih Pak Dr. Antonius Manurung. Ini kelanjutan dari apa yang tadi disampaikan yang di pertama, karena NPCB ini adalah satu kegiatan yang sudah digagas oleh Pak Dr. Antonius Manurung sejak lama ya. Jadi karena itu ini materi juga sudah dimatangkan dalam paling tidak 8 seri NPCB terakhir gitu ya. Dan sebelumnya Pak Dr. Antonius Manurung sudah melakukan puluhan kali, bahkan lebih dari 100 kali mungkin kegiatan ini. Baik, saya memperkenalkan diri, mungkin banyak teman-teman yang belum pernah bertemu atau mendengar nama saya. Saya Bondan Panuyaso, latar belakang pendidikan adalah sarjana sastra, khususnya dalam bidang ilmu sejarah, menempuh pendidikan S1 di Universitas Indonesia, S2 di Universitas Indonesia, Advanced Master Program atau S2 lagi di Universitas Leiden, dan kemudian S3 di Universitas Leiden, semuanya dalam bidang sejarah. Jadi background saya adalah ilmiah, bekerja sebagai dosen, pernah menjadi sekretaris departemen sejarah, menjadi ketua sejarah, dan sekarang dipercaya menjadi dekan. Tapi sebelum menjadi dekan, sebetulnya saya sudah menjadi sekjen atau sekretaris jenderal Gerakan Pembinaan Pancasila sejak tahun 2019. Jadi karena itulah dalam konteks sebagai sekjen GPP, saya mengisi materi ini hari ini di kegiatan kita. Dan minat penelitian saya itu adalah sejarah Indonesia, sejarah ekonomi, dan juga tentu saja adalah yang akhir-akhir ini saya dalami dengan sangat serius, yaitu perkembangan pengertian pemahaman tentang Pancasila. Jadi karena itulah materi kita hari ini adalah sesuai dengan tema NPCB kita, yaitu NPCB yang bernafaskan dan berlandaskan pada Pancasila. Nah, saya akan mulai dengan apa yang menjadi acuan dari pembentuk Pancasila ya. Ini nanti menjadi landasan bagi materi-materi yang disampaikan selanjutnya. Ya, jadi dasar negara Pancasila kalau kita perhatikan itu berisikan nilai-nilai yang digali dari kearifan ataupun dari berbagai macam keluhuran ya, budaya masyarakat Indonesia. Jadi Pancasila berbeda dengan mungkin ideologi transnasional yang baru-baru ini banyak masuk ke Indonesia. Dia justru lahir dari rahim bumi bangsa Indonesia. Dan unsur-unsur Pancasila ini sudah ada dalam berbagai praktik kehidupan kita seperti gotong royong, ya, toleransi, saling menghargai, begitu ya, dan sikap terbuka, ya. Tetapi juga kita walaupun terbuka juga punya daya kritis. Nah, ini semua sudah ada di dalam diri kita. Jadi tidak perlu sebetulnya untuk tertarik ataupun terpengaruh oleh nilai-nilai dari luar. Dan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat tersebut sudah dimanifestasikan ya, bukan hanya diteorisasikan, diwacanakan gitu ya, dalam berbagai bentuk kehidupan ya, selama bertahun-tahun sebelum terjadinya fenomena kolonialisme, ataupun dalam bentuk perjuangan masyarakat setelah kita mengalami interaksi dengan bangsa-bangsa barat dalam bentuk kolonialisme. Dan itu semua menjadi bukti bahwa nilai-nilai Pancasila ini sudah ada sejak lama di dalam diri bangsa Indonesia dan terus muncul dalam momen-momen ketika nilai-nilai kebangsaan kita itu mengalami goncangan begitu ya, dan itu menjadi semakin kuat di abad ke-20. Nah, mari kita masuk ke penggali Pancasila yang dari tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Dr. Anton. Jadi penggali Pancasila itu adalah Soekarno atau Bung Karno, yang mungkin sekarang sudah mulai agak dilupakan, tapi di dalam generasi saya bahkan dilupakan sama sekali. Dicoba untuk dilupakan, tapi sulit ya untuk melupakan seorang tokoh besar yang kemudian ternyata menjadi kunci dari pemahaman kita tentang Pancasila. Nah, di dalam autobiografinya, Soekarno itu menjelaskan bahwa apa yang dia kemukakan pada tanggal 1 Juni sebetulnya sudah lama dia telusuri, bahkan sejak 16 tahun sebelumnya ketika usianya masih sangat muda, sekitar 28 tahun, ketika di penjara Banceu, dia sudah mulai memikirkan tentang dasar negara Republik Indonesia. Jadi Pancasila itu digali bukan secara instan, bukan hanya dalam minggu-minggu terakhir menjelang kejatuhan Jepang,
dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, tapi sudah 16 tahun sebelumnya. Dan selama memikirkan gagasan tentang Pancasila, itu Soekarno mengalami berbagai macam pengalaman politik, termasuk menjadi tahanan politik, dibuang ke ND. Ya, sebentar lagi ada peringatan kelahiran Pancasila di ND 1 Juni. Itu kan seremoni semua ya, Presiden Jokowi katanya akan hadir dan segala macam. Tetapi jangan pernah lupa esensinya, ya, bahwa Pancasila lahir dari kancah perjuangan, bukan dari situasi yang penuh dengan seremoni dan protokoler kenegaraan, tetapi justru lahir dalam kesederhanaan di dalam penjara, teman-teman, jauh dari segala gemerlap dan sorotan media. Jadi sebetulnya lebih cocok 1 Juni itu merenung, memikirkan dan kembali merefleksikan pengalaman perjalanan bangsa Indonesia daripada merayakannya dengan penuh gemerlap, gitu ya, kalau menurut saya ya. Jadi selama proses memikirkan prinsip-prinsip dasar negara tersebut, Soekarno nggak pernah mengatakan dia sedang menciptakan Pancasila. Apa yang dia lakukan adalah menggali nilai-nilai dari tradisi masyarakat untuk menemukan mutiara-mutiara yang indah, yang kemudian dia angkat dan dia formulasikan menjadi satu rumusan yang juga luar biasa, yang kita kemudian kenal sebagai 5 sila, atau kemudian kita namai sebagai Pancasila. Nah, kemudian tahapan berikutnya dalam memahami Pancasila adalah konteks 1 Juni 1945, yang akan kita peringati sebentar lagi. Nah, itu sebetulnya adalah momentum ketika Soekarno menyampaikan pidato di depan sidang BPUPK untuk menjawab pertanyaan ketua sidang, dasar negara apa yang akan dijadikan landasan ketika Indonesia nanti merdeka. Tidak ada yang bisa menjawab dengan lengkap. Sampai hari terakhir sidang, yaitu tanggal 1 Juni. Dan ketika itulah Soekarno mendapat giliran bicara yang terakhir, ya, karena memang ini sudah disiapkan dengan sedemikian rupa oleh panitia, yang memang juga sebetulnya yang menjadi think tank-nya adalah Soekarno, sehingga dia berkesempatan untuk menyampaikan pidato terakhir setelah mendengarkan berbagai pandangan dari anggota BPUPK tentang dasar negara. Jadi Soekarno berpidato selama kurang lebih 1 jam tentang pokok dasar Pancasila atau 5 dasar, dan itu semua dilakukannya dengan tanpa menggunakan teks, begitu lancar karena semuanya sudah merasuk ke dalam hati dan sanubari, sehingga ketika diuraikan maka dia akan keluar dengan sangat terstruktur dan rapi, dan bahkan juga kalau kita baca sistematikanya sangat bagus sekali, gitu ya. Dan ini dikonfirmasikan oleh pengakuan Hatta yang ketika itu juga hadir pada tanggal 1 Juni, yang mengatakan hanya Soekarno yang bisa menjawab pertanyaan ketua BPUPK tentang dasar negara. Yang lain menjawab tapi tidak lengkap, yang lain menjawab tapi kesana kemari, yang lain menjawab tapi tidak komprehensif, yang lain tidak menjawab sama sekali, tapi Soekarno menjawab secara lengkap. Dan itu yang kemudian menyebabkan secara aklamasi pidato Soekarno diterima untuk selanjutnya dijadikan bahan untuk menyusun dasar negara. Nah, inilah proses kesejarahan Pancasila dasar negara yang sering dirancukan. Ada yang mengatakan tanggal 22 Juni, ada yang mengatakan tanggal 18 Agustus 1945, tapi di dalam bagian ini terlihat jelas bahwa kelahiran Pancasila adalah 1 Juni ketika disampaikan pertama kali oleh Soekarno, kemudian mendapatkan berbagai masukan dan diformulasikan menjadi 5 sila, walaupun masih ada tambahan-tambahan yang kemudian dihilangkan dalam Piagam Jakarta 22 Juni, dan kemudian dipertajam lagi dengan masukan-masukan terakhir menjelang rapat BPUPK pada tanggal 18 Agustus, dan akhirnya disahkan menjadi rumusan yang kita kenal sekarang sebagai Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi jelas kelahiran Pancasila adalah tanggal 1 Juni. Jadi kami di Gerakan Pembumian Pancasila, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa melihat dengan jernih bahwa hari lahir Pancasila adalah 1 Juni 1945 ketika pertama kali dipidatokan oleh Soekarno. Nah, kemudian bagaimana pemahaman teman-teman ini semua? Kan ini NPCP kan untuk anak-anak muda. Ini kan konsepnya Soekarno ya, tentang bagaimana membangun rasa kecintaan, tanggung jawab, komitmen, ya, dan kemudian juga keinginan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Maka dibuatlah konsep nation and personal character building. Nah, karena itulah ini untuk anak-anak muda. Nah, menjadi penting untuk melihat bagaimana sebetulnya generasi muda ini dalam perspektif sejarah. Jadi melalui politik etis, para anak-anak muda ini kemudian juga berbagai suku bangsa mulai mengenal itu apa yang disebut dengan pendidikan modern. Jadi ilmu pengetahuan ini menyadarkan orang-orang muda Indonesia itu adalah sebuah realita yang sebetulnya bukan satu kenyataan yang sudah dengan sendirinya ada atau given, tapi itu adalah buatan manusia. Jadi pendidikan itu juga menyadarkan anak-anak muda bahwa
kita semua meskipun berbeda-beda agama, suku, latar belakang, kelompok, aliran, dan segala macam, itu sebetulnya berasal dari komunitas yang sama, yaitu masyarakat Nusantara. Dan komunitas ini bukan komunitas bikinan siapa-siapa, tapi adalah bentukan sejarah, kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita menjadi satu dalam proses yang panjang, yang bukan melalui jalan pintas ataupun dibentuk oleh kolonialisme. Tapi ini adalah satu proses yang memang kita melalui satu tantangan yang biasa, yang akhirnya membentuk menjadi bangsa Indonesia. Nah, para pemuda itu mulai mengetahui masyarakat yang hidup di bawah kolonialisme Belanda ini ketika itu dapat menyatukan diri sebagai sebuah bangsa. Ini adalah berkah karena kearifan dan warisan keluhuran masyarakat dan juga tambahan pengetahuan dari pendidikan modern. Nah, kemudian kita memasuki abad ke-21, ya, ini generasinya teman-teman ya, kebanyakan lahir setelah tahun 2000, ini saya yakin ya. Sekarang tahun 2022, saya kira kebanyakan mungkin maksimal umurnya 22 tahun di sini. Ini muncul generasi baru dalam masyarakat Indonesia. Mungkin namanya sudah bukan generasi milenial lagi, mungkin ada generasi X, Y, Z, dan bahkan sekarang yang termuda yang mungkin masih SD, SMP, generasi A lagi kembali. Gitu ya. Dan mereka ini beda sama sekali karakternya dengan generasi saya, dengan Pak Dr. Antonis Manurung, dengan Pak Dani, dengan Pak Agung nanti akan memberi materi. Jadi ini ada gap generasi, tapi kami mencoba menjembatani melalui NPCB ini. Nah, menurut sosiolog Karl Mannheim, generasi milenial atau yang sesudahnya yang tadi kita bicarakan, itu adalah mereka yang lahir antara tahun 81 sampai sebetulnya bukan 2001, ini kan 2001 generasi milenial gitu ya. Nah, munculnya sebutan milenial itu karena mereka ini merupakan satu-satunya generasi yang lahir di sekitar peralihan menuju milenium kedua, ya, yaitu tahun 2000 sekarang 2022. Nah, generasi milenial atau teman-teman semua ini yang sekarang menjadi peserta NPCB, ini ya, ini saya identifikasi berdasarkan bacaan-bacaan dari berbagai literatur, memiliki karakter berpikir terbuka, ya, mudah beradaptasi. Buktinya hari ini meskipun dari berbagai universitas masih bisa saling menyatu dan mengikuti kegiatan ini, dapat mengerjakan berbagai hal atau multitasking. Sangat mungkin sambil mendengarkan ini teman-teman mengerjakan hal yang lain, saya nggak tahu apa, mungkin ngerjain paper apa atau sambil ngobrol dengan temannya di medsos, itu sangat mungkin, itu kan karakter generasi saat ini. Dan mudah bosan, makanya dari tadi semuanya dipercepat ya. Kalau pertemuannya secara langsung sebetulnya agak lebih panjang, karena secara luring tentu jauh lebih intens ya daripada melalui Zoom. Kami khawatir kalau kami bicara kepanjangan bosan. Nah, generasi milenial dan perubahan di Indonesia ini menarik ya, karena sekarang menjadi giliran teman-teman semua untuk melanjutkan tongkat estafet untuk melakukan perubahan-perubahan besar yang positif ke arah yang lebih baik. Nah, generasi ini atau teman-teman menjadi saksi dari berbagai perubahan yang terjadi di Indonesia ya sejak akhir abad ke-20 dan awal abad 21. Nah, sebagian di antara generasi milenial mungkin nggak ada di sini, tapi yang lebih senior itu mengalami masa pemerintahan Orde Baru. Saya dan Pak Anton ya dan para instruktur yang lain, Pak Dani dan Pak Agung itu jelas mengalami di mana narasi sejarah didominasi oleh PKI yang beri legitimasi terhadap pemerintahan yang berkuasa ketika itu. Ya. Dan sementara sebagian lainnya juga turut menyaksikan bagaimana reformasi mulai digulirkan di Indonesia. Nah, ini menarik ya. Ini teman-teman ini ya mulai melihat perubahan-perubahan besar yang terjadi di Indonesia yang dulu selama 32 tahun itu dibungkam, dicoba untuk dimampatkan, ya, dicoba untuk hanya untuk memberi legitimasi kekuasaan kepada kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan kelompok termuda dari generasi milenial adalah mereka yang telah terbiasa, ini sekarang semua generasi muda yang menggunakan berbagai perangkat komunikasi berupa internet, telepon pintar, ya, sejak usia sangat muda. Jadi bahasanya itu adalah bahasa digital. Lanjutkan. Mbak Terima kasih Pak Dr. Bondan atas pemaparan materi untuk materi yang kedua ini. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali untuk yang ada pertanyaan silakan bisa mulai dituliskan di kolom chat Zoom dengan format pertanyaan, lalu untuk siapa pertanyaan ini akan dituju. Baik, seperti biasa di setiap pemaparan materi setelahnya kita akan selipkan ice breaking. Untuk ice breaking kali ini akan dipimpin oleh Kak Yesi. Kak Yesi ada? Pada Kak Yesi, saya persilakan untuk memimpin ice breaking-nya. Silakan Kak. Wah, terima kasih nih Kak Erja. Wah, masih pada semangat nih teman-teman semua. Gimana workshop-nya? Seru nggak?
Seru dong ya. Nah, kita masuk sesi ice breaking lagi nih teman-teman. Udah pada siap belum? Karena di sini saya meminta teman-teman untuk nantinya akan open mic ya untuk menjawab pertanyaannya. Nah, rules dalam ice breaking ini ialah tebak lirik lagu yang hilang pada lagu nasional. Nah, teman-teman diminta untuk menebaknya. Nah, siapa yang paling cepat dan tepat akan dapat reward slow. Silahkan raise hands ya teman-teman. Untuk kakak Dinamisato, tolong dilihat ya siapa yang paling gercep, angkat tangannya. Oke, kita mulai dari ice breaking yang pertama. Oke, ice breaking yang pertama. Berkibarlah benderaku, titik-titik, suci, titik-titik, perwira. Nah, teman-teman, jawab dong. Ayo, raise hands. Oke, Kak Dian Lestari, mohon open mic-nya ya, Kak. Halo. Oke, jadi lanjutannya berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Dian. Jawabannya betul banget loh. Nah, berikutnya ada padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami titik-titik. Mohon raise hands teman-teman. Open. Oke, untuk Kak Ita Suniati, mohon open mic ya Kak. Halo Kak, izin menjawab Kak. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena lagi di luar jadi agak rame, takut mengganggu gitu Kak. Oke, baik Kak. Nah, jadi jawabannya itu padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi. Itu Kak. Mana salah Kak? Kurang ini ya Kak, kurang betul. Ayo ditebak lagi teman-teman. Ayo dari Kanabila. Nur Fauji. Oke, halo semuanya. Halo Kanabila. Izin ya untuk menyambung lagunya. Oke. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Betul banget nih jawabannya Kanabila. Oke, selanjutnya masih ada lagi lagu. Ini ada Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang titik-titik hidupku. Ayo tunjukkan. Wah, dari Kanabila lagi nih. Kita ganti ya teman-teman karena Kanabila tadi udah jawab yang lagu yang tadi. Sekarang kita kasih kepada Kak Lutfia. Ayo Kak Lutfia. Kak Lutfia bukannya udah tadi ya juga? Iya udah Kak, tapi bukan di sini. Boleh nggak Kak? Boleh kok. Dinyanyiin dulu Kak. Iya, dinyanyiin. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Wah, betul banget nih Kak Lutfia jawabannya. Oke, kita lanjut ice breaking berikutnya. Ini sisa 2 lagi loh teman-teman. Nah, ini dia. Di sana tempat lahir beta, di titik-titik dibesarkan bunda. Ayo nih, oi, ada Kak Aldi. Mohon Kak Aldi open mic-nya. Baik. Iya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Gitu nah, ya? betul banget Kak Aldi jawabannya. Nah, ini satu lagi loh yang terakhir teman-teman. Siapa yang paling cepat dapat rewards loh. Ayo. Tanah airku Indonesia, negeri elok, amatku, titik-titik-titik. Apa nih teman-teman? Ayo tunjuk tangan teman-teman atau raise hands. Nah, Kak Aldi udah tadi loh.
Teman-teman yang lainnya, sisa ini lagi loh. Dian Lestari duluan. Oke, kepada Kak Dian Lestari, mohon open mic-nya ya Kak untuk menjawab pertanyaannya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Ada Kak? Halo, Yesi? Mohon maaf Kak, ada gangguan tadi. Bentar. Udah benar nyanyinya udah benar. Bagus lagi suaranya. Makasih ya Kak Dian, keren-keren. Makasih banyak ya Kak Dian. Bagus suaranya. Jawabannya benar banget nih. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menjawab pertanyaan dari Ice Breaking ini. Saya serahkan kembali kepada Kak Moderator untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Makasih Kak Yesi, seru banget ya gamesnya. Selain bisa refresh kembali pemikiran kita, tadi juga suara teman-teman pada bagus, keren. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga ya teman-teman. Materi ini temanya adalah NPCB dengan pendekatan kebahagiaan otentik yang akan disampaikan oleh Bapak Dani Irmawan MSc. Beliau merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Psikologi di Universitas Mercu Buana juga. Baik, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan sempat saya persilakan kepada Pak Dani. Silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua, kepada dinamisator Mbak Erza gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi buat teman-teman semua. Wah, ini saya kehormatan sekali dapat berbicara di sini bersama dengan senior-senior gitu ya. Ada Pak Dr. Antonius dosen saya gitu ya, Pak Dr. Antonius. Kemudian juga ada Pak Dr. Bondan gitu ya, dan juga ada nanti Pak Agung Sigit gitu ya. Ini saya merasa tersanjung berada di sini gitu ya. Kita akan berdiskusi mengenai national character building gitu, bernapaskan Pancasila dan juga dengan pendekatan kebahagiaan otentik. Nah, saya mau share screen terlebih dahulu. Panitia, saya bisa ya share screen ya? Bisa Pak, bisa. Oke, baik. Suara saya terdengar ya? Jelas ya? Jelas Terdengar, Pak. Pak. Jelas Pak. Oke, baik. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Belum Pak. Belum, Masih oh ya. belum, Pak. Yes, karena memang saya belum share screen. Sebentar, kita biar senang dulu, happy dulu. Gitu, oke, baik. Saya share sound juga. Oke, baik. Nah, ini dia. Kita mulai. Oke, sudah ya? Terlihat? Jelas? Jelas Sudah, Pak. Pak. Oke, baik. Ya, kita mulai. Itu foto saya kurang lebih sekitar beberapa tahun yang lalu, tapi tidak jauh berbeda gitu lah ya. Gantengan yang di foto sedikit, cuma ternyata yang di aslinya lebih banyak begitu. Oke, kita akan lihat, kita akan diskusi buat teman-teman semua gitu ya. Ini materi sekaligus mengingatkan saya kembali bahwa dulu materi-materi seperti inilah yang membentuk saya gitu ya, dan juga menjadi bekal saya. Saya dulu pernah berkuliah juga di luar negeri sama seperti Pak Dr. Bondan gitu ya, tapi karena saya berada di Inggris dan memang tidak terlalu lama. Kalau Pak Dr. Bondan kan memang mengenyam pendidikan S3-nya di Belanda. Kalau saya agak utara sedikit. Oke, ini pengenalan diri saya terlebih dahulu. Sarjana saya di Psikologi Universitas Indonesia gitu ya. Kemudian ambilnya psikologi, kemudian master saya di IT Management di University of Bradford UK di United Kingdom. Itu alhamdulillahnya ada yang bayarin gitu.
dapat beasiswa dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya, Komunikasi dan Informasi. Saat ini aktif sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, dan di periode ini saya diamanahi menjadi sekretaris program studi. Tuh, kalau dulu FPSI namanya, kadang suka disingkat Fakultas Perempuan Semua Isinya gitu. FPSI gitu. Ternyata saya ada laki-laki gitu. Jadi ternyata tidak berlaku gitu. Ada laki-laki. Oke. Kemudian minat penelitian saya itu saya ambil memang S1 saya psikologi, S2 saya di IT, tapi memang IT-nya lebih banyak di sistem dan juga sistem informasi gitu ya. Maka saya senang sekali minat penelitian saya itu di psikologi sosial, cyber psychology, dan juga human resource management, kemudian di kompetensi gitu ya, science, information and technology, serta public policy. Nah, tadi juga ada Pak Dr. Bondan di sejarah. Saya juga senang dengan sejarah karena justru dari sejarah kita bisa belajar banyak hal. Kalau misalnya yang sukses berarti kita bisa untuk mengikutinya. Kalaupun misalnya ada sejarah yang kelam berarti itu merupakan sebuah pelajaran. Jangan sampai kita terulang kembali sejarah tersebut gitu. Dan juga culture. Kenapa saya senang dengan culture? Karena nanti saya akan cerita beberapa bahwa pengalaman-pengalaman hidup gitu ya, bagaimana kita bersentuhan dengan culture-nya dari orang lain. Ternyata culture-nya kita Indonesia, ya dalam hal ini culture-nya Pancasila, itu membuat orang luar sana tuh respect dengan kita. Nanti saya akan cerita beberapa gitu. Oke ya. Kita lanjut terlebih dahulu. Nah, ini terkait dengan penerapan kebahagiaan otentik dalam upaya mencegah dan menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa. Teman-teman sekalian, belakangan ini banyak sekali tadi seperti yang sudah disampaikan, ideologi-ideologi transnasionalis itu mulai masuk gitu, dan ini jelas sangat-sangat tidak sesuai gitu ya dengan apa yang sudah kita lakukan dari zaman dahulu kala gitu ya, bahwa di Indonesia begitu majemuknya masyarakat gitu ya, tapi ternyata kita tetap bisa bersatu, kita tetap bersama, bahkan punya kebanggaan satu yaitu Indonesia gitu ya, tapi terus kemudian ada ideologi-ideologi lain yang mencoba masuk. Nah, justru kita membentengi diri kita dengan Pancasila itu sendiri karena memang itu adalah landasan serta dasar negara kita juga. Jadi ini kita lakukan sebagai upaya untuk menangkal radikalisme dan mencegah juga radikalisme. Gitu ya, jangan sampai akhirnya kan ada nih beberapa kalau teman-teman baru dapat pengetahuan gitu ya, baru dapat sebuah ilmu gitu ya, terus kemudian main diterapkan saja tapi tanpa melihat bahwa loh yang kita lakukan ini sebenarnya sudah sesuai gitu ya, tapi karena dapat ilmu atau sesuatu yang baru gitu ya, dan merasa bahwa teman-teman masih bersemangat gitu ya, kalau di dalam Islam namanya giroh gitu ya, cuma kalau di kita kan gairah. Nah, cuma kadang gairahnya terlalu meledak-ledak gitu ya, tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga main tabrak saja. Nah, ini justru sangat-sangat bertentangan dengan Pancasila gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman semua, karena tadi juga sudah disebutkan, teman-teman ini adalah generasi millennials, bahkan ada yang generasi Z, bahkan ada yang generasi alpha gitu ya. Nah, teman-teman silahkan ambil gadgetnya, kemudian go to www.menti.com, kemudian masukkan kode 10565443. Ini bukan nomor telepon ke saya gitu ya, tapi kode silahkan dimasukkan. Jadi nanti teman-teman akan menjawab ini ya, terkait dengan bagaimana perasaan Anda hari ini. Nah, sebelum kita bicara tentang kebahagiaan, saya mau tahu dulu bagaimana perasaan teman-teman saat ini. Oke, itu ya. Silakan dimasukkan dulu ke www.menti.com, kemudian masukkan kodenya 10565443. Oke. Nah, kita pengen lihat apa sih kebahagiaan otentik itu ya. Kebahagiaan otentik itu suatu perasaan atau emosi positif yang mendasar dari dalam diri individu yang digunakan untuk melakukan atau melaksanakan segala aktivitasnya dari individu tersebut sehingga individu tersebut punya penghayatan ya akan makna dan tujuan hidupnya. Ini berdasarkan Seligman tahun 2013. Jadi
emosi positif. Nah, teman-teman juga perlu tahu kalau misalnya yang namanya emosi nggak mesti marah-marah ya. Emosi itu perasaan itu ya. Dan itu dalam sisi yang positif gitu. Sehingga ketika teman-teman melakukan sesuatu itu ya, itu akan menghayati gitu ya, menikmati ya, bahkan sampai akhirnya terkadang lupa waktu gitu ya, lupa bahwa oh yang kita nikmati sudah mau selesai, yang kita nikmati sudah mau hilang gitu ya. Itu karena memang kita sangat-sangat menikmati hal tersebut. Coba aja kalau teman-teman menikmati waktu bersama apa namanya pasangan itu. Ada di sini yang sudah punya pasangan? Gitu ya. Ada? Atau masih jomblo gitu. Gitu ya. Kalau kalau jomblo ya memang atau bahkan ada yang tadi kecewa karena ini ya, karena apa namanya? Merasa dikecewakan gitu, sulit melupakan dengan mantan. Nah itu pun jadi kita ubah bagaimana caranya kita mendapatkan emosi yang positif. Oke, nah ini merupakan hak dasar individu, hak teman-teman loh untuk bahagia, hak teman-teman untuk punya happy, hak teman-teman untuk merasakan bahwa ketika bangun pagi gitu ya. Coba aja teman-teman tadi pagi atau mulai besok deh, ketika bangun pagi, apakah yang apa namanya pertama kali gitu ya teman-teman tersenyum atau bahkan garis lurus atau bahkan cemberut, frowning gitu ya, hati-hati gitu ya. Justru ini merupakan hak teman-teman dan teman-teman berhak atau punya yaitu punya hak untuk mendapatkan itu semuanya ya, itu haknya. Kemudian juga seluruh aktivitas teman-teman itu aktivitasnya menuju atau gerakannya mencapai ke kebahagiaan. Itu betapapun teman-teman misalnya apa tadi yang burnout, tugas-tugas banyak dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak di awal tidak merasakan atau tidak memutuskan untuk happy, maka kedepannya akan sulit mengerjakan itu semua. Jadi memang pertama kali happy, happy, happy. Ya, gitu ya. Oke, tapi bukan sekedar happy-happy terus tidak mengerjakan tugas-tugasnya juga. Itu juga tidak benar, gitu ya. Oke. Nah, ini ada dimensi kebahagiaan otentik. Apa saja sih? Nah, kemudian ini apa hubungannya sih dengan Pancasila? Tunggu dulu. Setelah ini akan saya perlihatkan ini ada kaitannya sangat-sangat kuat. Gitu. Oke, yang pertama adalah kebijaksanaan dan pengetahuan, virtue of wisdom and knowledge. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi apapun terus teman-teman memutuskan untuk bahagia, itu adalah sebuah kebijaksanaan, gitu ya. Karena teman-teman tahu kalau misalnya teman-teman mau lihat kebahagiaan, coba lihat di sekeliling kita, gitu ya. Mungkin ada yang lebih bahagia, tapi ternyata kita masih lebih beruntung, kita masih lebih bahagia dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang memang ternyata bahkan dia untuk biasanya kalau misalnya kita mau pakai baju di awal bangun tidur bingung mau kuliah gitu kan, mau hangout sama teman-teman, aduh bingung mau pakai baju apa, sementara di luar sana ada orang-orang yang bingung karena tidak memiliki baju gitu. Kalau teman-teman nanti siang bingung mau makan apa gitu ya, saking banyaknya bingung mau pilih makan apa saking banyaknya. Nah, di luar sana ada orang-orang yang ternyata bingung karena tidak ada makanan. Kalau teman-teman bingung karena memilih, ya kalau yang lain bingung karena tidak ada pilihannya, gitu. Nah, justru dengan kebijaksanaan dan pengetahuan, bahwa dengan kita mengetahui ternyata saya berhak untuk bahagia, gitu ya, maka hal-hal yang di sekitar kita menjadi kekurangan itu akan tertutupi, gitu. Bukan berarti hilang, tapi tertutupi, gitu ya. Karena kalau misalnya hilang kekurangan-kekurangan itu bahaya juga. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah masuk coba ke dunia profesional kemudian ditanya apa kekuranganmu. Kemudian biasanya orang HR kan nanya begitu, apa kekuranganmu? Terus waktu itu saya pernah mendapatkan kandidat yang bilang, saya nggak punya kekurangan. Waduh, bahaya sekali. Karena itu kalau misalnya tidak punya kekurangan berarti dia tidak mengetahui dirinya. Karena setiap kita pasti ada kekurangan. Saya pun ada kekurangan tadi, gitu ya. Kekurangan saya adalah di awal saya grogi,
gitu. Gitu ya. Tapi terus kemudian oke, dalam hal ini saya sharing gitu ya, saya diberi kesempatan maka saya berhak juga untuk happy. Oke. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan semangat dan gairah, virtue of courage. Nah, teman-teman, ini dimensi kebahagiaan punya ini, gitu ya. Kita punya keberanian, kita punya semangat gairah untuk melaksanakan sesuatu. Kemudian yang ketiga juga ada rasa cinta dan kemanusiaan, virtue of love and humanity. Ya, nah ini kita miliki dimensi ini ya. Kemudian ada virtue of justice. Ya, kalau misalnya kita tidak sesuai mendapatkan ketidakadilan, maka kita juga akan berontak gitu ya, atau paling tidak kuris masa iya saya nggak dapat gitu. Ya, oke. Kemudian yang kelima adalah kesederhanaan. Nah, virtue of temperance. Nah, kesederhanaan ini bukan berarti akhirnya kita tidak memperlihatkan apa yang kita miliki gitu ya, tapi lebih kepada kita memiliki dan kita mensyukurinya itu. Gitu. Ini dimensi-dimensinya. Serta yang keenam adalah transendensi atau transcendental. Ini bagaimana kita bersyukur terhadap diri kita dan juga kita bersyukur bahwa kita memiliki sesuatu yang lebih besar tempat kita bergantung, yaitu Tuhan kita. Nah, gitu. Oke. Nah, terima kasih itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dani atas pemaparan materinya terkait kebahagiaan otentik. Ternyata dengan punya kebahagiaan otentik ini, diri individu seperti punya proteksi ya Pak ya, untuk menangkal hal-hal negatif. Yes, jadi betul. Kita harus punya kebahagiaan otentik dan bisa dicapai dengan perma yang tadi sudah Pak Dani sampaikan. Baik, teman-teman, kita akan masuk pada materi yang keempat, ini materi terakhir. Materi ini sedikit berbeda mungkin teman-teman dengan materi sebelumnya, karena kalau sebelumnya mungkin kita lebih belajar banyak ke teori, kali ini lebih kepada penerapannya. Nanti teman-teman mungkin akan dibagikan ke dalam beberapa kelompok untuk masuk dalam breakout room. Baik, materi selanjutnya ini bertemakan urgensi menggunakan metode daring dan model pembelajaran NPCB yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agung Sigit Santoso, MSI Psikolog. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Untuk Pak Agung, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, saya panggilnya teman-teman aja ya, biar mudah. Ini materi yang terakhir, saya cek dulu apakah suara saya cukup terdengar? Sudah terdengar Pak, aman. Terdengar Pak. Oke. Baik, yang lainnya ini, mudah-mudahan nggak ngantuk nih, masih ngantuk. Oke, saya akan coba supaya nggak berbeda jauh, saya akan coba share screen, bisa ya? Saya share screen untuk perkenalan dan materinya kali, biar kenalan aja dulu. Pak, kenal sama kata sayang gitu ya. Oke, coba share screen yang ini, sorry sebentar. Oke, ini ya, saya share screen sebentar. Ini udah kelihatan kah? Sudah Pak, sudah. Ini terkait materi yang dibagikan, nggak masalah judulnya, tapi saya cuma pengen kenalan aja. Ini terkait saya, mungkin buat teman-teman adik-adik sekalian yang belum kenal, mungkin ada beberapa yang sudah kenal. Ini tentang saya, ini email, ada WA, ada Agung, terus kemudian aktivitasnya. Nah, kalau saya tadi udah disampaikan, saya ngajar di Mercu Buana, tapi ada beberapa sebetulnya selama ini kalau boleh diketahui, saya itu sebelumnya banyak beraktivitas di PPHIMSI. PPHIMSI itu pengurus pusat Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia. Jadi task force-nya gitu. Jadi di masa lalu, kalau saya itu lebih banyak di lapangan sebetulnya, jadi petugas lapangan. Kalau Anda mungkin kenal, kalian pernah dengar dari, intinya gini, begitu ada bencana biasanya saya datang. Jadi dimulai dari tsunami 2004-2005 awal lah.
Nah, itu saya mulai banyak terjun ke daerah-daerah bencana. Jadi kalau ada bencana itu saya ke sana. Jadi task force-nya melihat situasi di lapangan, terus apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi ke sana. Ada dari Aceh, Nias, Padang, Jogja, mana lagi Bengkulu, kemudian juga Pangandaran. Terakhir kemarin saya juga sempat dibawa ke Palu ya. Palu, Pasigala, Palu, Sigli, dan Donggala yang ada likuifaksi itu. Itu yang aktivitas di HIMSI-nya, di akses pengabdian masyarakatnya lah. Kemudian saya juga di freelancer kebanyakan, menjadi freelancer lebih banyak di lapangan karena itu saya nggak pernah punya kantor tetap gitu. Di biro konsultan, kemudian memberikan beberapa katakanlah assessment atau seleksi jabatan atau kenaikan jabatan atau training bermacam-macam. Ada di PPSDM, kemudian ada Indonesia, ada Cendekanya. Kemudian jaringan rehabilitasi psikososial Indonesia. Itu yang sudah berlalu tapi masih sering aktif. Nah, yang sekarang ingin saya kembangkan adalah mungkin ini apa yang namanya UGD psikologi. Psikologi UGD psikologi. Orang mungkin kalau UGD itu unit gawat darurat ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh dinamisator Kak Erza itu saya nih lebih banyak prakteknya gitu. Nah, UGD ini jadi lebih banyak prakteknya bukan teorinya, mungkin agak beda. UGD ini lebih singkatan dari underground psychology. Jadi saya lagi pengen mengenalkan pengalaman saya di lapangan. Alhamdulillah ya kita sudah beberapa di tempat lah dari Sabang sampai Merauke sampai kita melihat betapa indahnya Indonesia, kayanya Indonesia, budayanya, masyarakatnya, harta bendanya, buminya gitu. Nah, saya pengen di penerapan psikologi secara di lapangan itu seperti apa, yang mungkin berbeda dengan di bangku kuliah yang diajarin di bangku kuliah. Karena ketika di lapangan kita harus bersentuhan dengan itu dari kekayaan orangnya, buminya, lingkungannya, budayanya dan sebagainya. Nah, underground psychology. Ini baru-baru. Kemudian yang terakhir ini baru juga, ini baru tahun lalu, saya ada bergabung di IPO. IPO itu singkatan dari Ikatan Psikologi Olahraga. Jadi atlet nasional kita itu psikologi belum masuk ke sana, belum banyak yang masuk berperan. Padahal kalau Anda menjadi katakanlah ada yang pengen jadi atlet atau juara nasional, itu atlet apapun setingkat juara dunia itu hanya 4 kriterianya. 1, dia harus fisiknya prima, jago, kemudian skill-nya jago, keterampilannya mungkin dalam cabang olahraga apapun dia jago di situ. Yang ketiga adalah taktik, dia harus ngerti taktik yang paling jago. Dan kalau katakanlah tiga ini terpenuhi, semua orang bisa memenuhi itu, fisik, teknik, taktik. Tapi ada satu faktor yang menentukan dia akan menjadi juara atau menjadi pemenang, yaitu faktor psikologi. Teman-teman dari psikologi dan yang lain mungkin harus diketahui dan itu dipahami. Psikologi di ujung terakhir itu adalah faktor mental. Jagonya kayak apa, fisiknya prima kayak apa, taktiknya seperti apa, ketika mental nggak ada, dia nggak akan jadi pemenang. Jadi kalah sebelum bertanding. Dan itu yang terjadi di sekarang-sekarang inilah kita perlu dukungan. Dan banyak atlet sangat luar biasa, itu juga membawa nama besar Indonesia menjadi. Sekarang ini lagi bertanding di Vietnam, SEA Games. Banyak orang yang karena kecintaannya kepada bangsa dan negara ini, meskipun perlu Anda ketahui sebagai isu aja nih, ini kejadian hari ini, sekarang bahwa siap yang berangkat di SEA Games itu dipotong berapa persen sehingga atletnya nggak bisa berangkat semua. Banyak atlet yang ingin berangkat sendiri dengan biaya sendiri, ada beberapa dengan yang katakanlah dengan sarana yang terbatas, tapi dia demi Indonesia berangkat dan bisa menyumbangkan putri dan demi negara. Gitu. Saya hobinya olahraga sama jalan-jalan. Karena saya nggak pernah punya kan. Hari ini
saya sangat beruntung dan berterima kasih mendapat kehormatan diajak oleh Pak Dr. Anton, kemudian Pak Dr. Bondan, ada Pak Dani, untuk bersama-sama menemani Anda memberikan sesuatu yang mungkin buat kita semua dalam nation and character, personal and nation and personal character building, membangun bangsa Indonesia. Itu yang kita butuhkan. Kira-kira itu. Ini foto-foto aja singkat. Ketika Anda harus menjadi pemimpin itu Anda harus bisa berinteraksi dengan siapa saja. Anda mengenal dengan siapa saja. Setiap orang budayanya berbeda-beda. Dengan anak-anak, saya juga bisa main dengan orang tua di lapangan dan sebagainya. Yang budaya supaya kita lebih toleran dan juga ada dari Sabang sampai Merauke di mana kita jalan-jalan begitu. Oke, pengenalan tentang saya sendiri, mudah-mudahan jadi saya hari ini tadi sudah kita bawa banyak masalah apa yang menggerogoti katakanlah kesatuan kita, ibu sampai Ibu Pertiwi menangis ya hari ini. Banyak hal-hal yang membuat kenegaraan kita, kebangsaan kita dipertanyakan, dikhawatirkan, sehingga kita ingin bagaimana kita bisa nanti mempertahankan Indonesia, kemakmuran Indonesia, kejayaan Indonesia dengan yang bernapaskan Pancasila. Dan Anda adalah orang-orang yang terpilih. Saya sangat appreciate dan tepuk tangan buat kita semua. Anda udah sampai bertahan sampai Baik, sebelumnya saya mohon maaf ini Pak Dr. Anton, mestinya memang Pak Dr. Anton dulu ini. Saya justru dalam hal ini adalah masih junior gitu ya, masih banyak belajar gitu, dan saya senang sekali berada di sini gitu ya. Kemudian juga mendapatkan kesempatan banyak belajar. Jadi sebenarnya tadi itu bukan materi, saya lebih kepada sharing gitu ya, bagaimana akhirnya kita bisa menerapkan Pancasila justru tidak dalam tekanan, justru dengan happy, dengan menyenangkan, dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, bahwa ternyata ini loh kita sudah menjalankan, kita sudah sudah punya bekal kita gitu. Dan itu yang justru saya apresiasi, dan saya langsung terinternalisasi juga ke dalam diri seperti itu sih Pak. Jadi memang sekali lagi buat teman-teman yang lain selamat ya, buat peserta, buat tim kerja ini juga, kemudian buat struktur yang lain, dan juga dari tim Gerakan Pembumian Pancasila sudah memberikan kesempatan ya, ilmu yang berharga. Bu Dr. Yosefin juga, Bu, terima kasih Bu sudah ikut serta gitu ya, memberikan semangatnya juga gitu ya, dan lain-lain juga teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada intinya lagi-lagi ini internalisasi dari kebagian otentik. Jadi saya merasa senang sekali. Jadi saya pikir ini bagaimana ya kalau yang lain-lain berhadapan senior gitu ya, sementara saya hanya sharing gitu. Oh ternyata ini bisa semoga bisa memberikan impact gitu ya kepada rekan-rekan yang lain. Dari saya itu sih Pak, mohon maaf jadi kalau masih banyak kekurangan itu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Dani Hermawan. Tak terasa sudah hampir 5 jam kita berada di ruang virtual. Tidak mungkin kita bisa selama ini kalau kita tidak menempatkan hati kita di atas pikiran dan perasaan kita. Hari ini kita telah menorehkan tinta emas untuk memulai satu perjuangan bagaimana membumikan Pancasila dengan cara membangun karakter diri dan karakter bangsa. Saudara sebangsa dan setanah air sekandung seideologi, rasanya apa yang kita lakukan pada hari ini
merupakan sebuah awal yang baik dan tidak berhenti hanya pada hari ini. Perjumpaan ini adalah perjumpaan jiwa, di mana Tuhan ikut serta di dalam proses kita menjadi sesuatu dan menjadi seseorang yang tentunya berharga, berarti, dan bermakna buat diri kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kampus, buat masyarakat umum, buat bangsa dan negara. Kerinduan kami kepada kawan-kawan muda untuk melakukan yang terbaik buat negeri ini adalah sebuah impian atau dream yang begitu besar, karena mungkin kami karena dibatasi usia akan lebih cepat mendahului secara normal dari kawan-kawan muda. Tapi kawan-kawan muda yang mewarisi, yang akan meneruskan legasi yang telah diwarisi oleh para founding fathers dan khususnya Bapak Bangsa. Penggali Pancasila, Insinyur Soekarno, Bapak Marhainisme Indonesia. Terima kasih atas kerjasama yang baik dari Universitas Mercu Buana, bekerjasama dengan Gerakan Pembumian Pancasila, dan juga didukung penuh oleh Himpunan Psikologi Indonesia. Di atas rasa terima kasih, kami semua berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita semua dalam perjuangan membangun karakter berbasis Pancasila dengan pendekatan kepemimpinan heroik dan kebahagiaan otentik. Pada seluruh tim kerja, terima kasih sungguh luar biasa. Secara tulus, saya selaku Ketua Pelaksana PPMKDN menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada tim kerja, para dinamisator atau mentor, dan juga tim kerja dari DPP Gerakan Pembumian Pancasila yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kepada ketiga instruktur yang sungguh luar biasa, hari ini kita bisa bersama-sama, belajar bersama, sekalipun ada kendala-kendala teknis di sana-sini, tapi tidak mengurangi makna daripada proses yang kita jalani. Para peserta yang tercinta, terkasih, sekali lagi, bawalah seluruh oleh-oleh, hadiah, pikiran yang kalian dapat pada hari ini menjadi sebuah model dan modal di dalam kalian meneruskan perjuangan membumikan Pancasila melalui program studi masing-masing. Seluruh perguruan tinggi yang terlibat, kami menyampaikan terima kasih dan salam hormat kami kepada para pimpinan fakultas dan pimpinan universitas di mana kawan-kawan ikut di dalam proses ini. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin bila ada yang kurang dan salah dalam sikap, tata laku, tutur kata yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ida Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Adi Buddha, Tiens, Nabi Kungse, para dewa, para dewi, para leluhur sejagat, khususnya leluhur Nusantara, serta Yesus Kristus, merahmati kita semua, bangsa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Weta Tung Tien. Shalom. Rahayu. Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, terima kasih kepada Pak Anton selaku Ketua Program Pengabdian Masyarakat Kerjasama Dalam Negeri dan juga kepada Pak Dani selaku Ketua Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat Internal. Baik, Bapak, Ibu, dan seluruh peserta, terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan pelatihan Nation and Character Building Bernapaskan Pancasila kali ini. Acara selanjutnya adalah marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon sikap sempurna.
Para peserta dan Bapak Ibu sekalian, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Saya Putri Alivia Nabila dari Universitas Mercu Buana mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan seluruh peserta sekalian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan baik disengaja atau tidak disengaja. Kami nantikan kehadiran rekan-rekan semua pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila.